Halo. Bentar ya. Halo, selamat pagi. Selamat Halo, pagi. pagi, oke. Pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih ya, kemarin sudah tepat waktu, hampir semuanya sudah mengirim ke email saya. Nah, pagi ini kita akan meneruskan mata kuliah sistem komunikasi bergerak ya. Oke, materinya sudah saya kirim by WA. Coba dilihat dan coba coba dibuka ya. Oke, kita buka yang Word dulu ya, yang ini. Yang bentuknya Word ya, yang ininya Word. Bentar. Saya mulai dulu, sebentar, saya share screen ya. Oke. Share screen. Oke, yang ini ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah yang berbeda ya. Sistem komunikasi bergerak seluler ya. Jadi intinya adalah kalau kemarin kita bicara masalah bagaimana komunikasi data ya, bagaimana mengkomunikasikan data gitu kan, bagaimana untuk membuat data itu sampai kepada dari pengirim ke penerima. Nah, tapi hari ini kita belajar apa yang terjadi, data itu diapain sih, apa yang terjadi, data itu kok bisa sampai gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi bagaimana kalau kemarin kita belajar komunikasinya, medianya, nah hari ini kita belajar datanya itu di dalamnya perangkat-perangkat tadi apa yang terjadi dari data itu sehingga data itu bisa terkirim. Gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi nanti di dalam slide ini sudah saya lengkapi dengan video ya, videonya nih, video ya. Kalian buka aja, nanti kalian bisa lihat sebenarnya kayak apa sih gambar bergeraknya gitu ya, seperti apa tahapan-tahapannya. Nanti pasti kalian ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah diawali dari teori bagaimana jadi semua data yang bergerak itu diubah menjadi frekuensi, spektrum frekuensi ya. Jadi nggak ada di dalam pengiriman data ya, itu bentuknya data jalan-jalan. Ada mungkin nggak kalian ada yang berhayal nggak? Misalnya kalian ingin mengirim kemarin ya 500.000, 5-nya jalan-jalan, nolnya jalan-jalan, nggak ya, nggak seperti itu ya. Jadi kedengeran nggak suara saya? Suara saya sangat jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jadi nggak ada seperti itu ya. Jadi semuanya data 500.000 tadi itu harus diubah menjadi bentuk frekuensi. Ya. Nah, semua data, message, video, lalu audio ya, suara ya, itu kalau diubah menjadi bentuk frekuensi itu artinya dia bentuknya digital apa analog? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, saya mau ngetes nih, kalian kan udah semester 4. Bentuknya frekuensi di dalam bentuknya frekuensi di dalam komunikasi ya, di dalam telekom atau di elektro itu bentuknya sinyal analog itu seperti apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Bentuk sinyal analog itu seperti apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih bonus. Bentuknya sinyal analog kayak apa? Bu mau coba jawab, Bu. Ya, coba apa? Bentuknya sinyal analog apa? Bentuk gelombang gitu yang berkontinu. Ya, gelombangnya biasanya disebut apa? Gambar saya jelek nih ya. Habis di sini nggak ada papan. Kalau ada papan saya gambar nih. Sinus bukan, Bu?
Iya, betul. Sinus dan kosinus ya. Oke, pinter. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, bentuk gelombang seperti ini. Nah, gelombang seperti ini itu biasanya disebut gelombang analog apa digital? Ini saya sambil kasih clue nih. Saya biasa kalau ngajar begini nih. Senang. Analog apa digital? Ayo. Oke. Digital bukan, Bu? Analog apa digital? Kalau digital kan bentuknya apa? Satu per bit ya. Benar nggak? Nih digital nih ya. Gitu kan? Eh, susah ya. Dari sini aja deh. Digital gini kan? Ya, bentuknya digital gini kan? Nah, gitu ya. Nah, gambarnya nggak bagus ya. Maaf ya. Nah, digital gini ya. Nah, gini. Terus ini lagi ya. Ini. Nah, ini yang bawah ini digital ya. Yang ini adalah analog. Nah, jadi kalau kalian ngelihat gelombang seperti ini ya, ada jitter, ada gelombang yang bentuknya seperti apa namanya kurva, itu yang disebut gelombang analog ya. Sedangkan yang garis-garis kayak pentolan-pentolan, nanti kan ada pentolan korek ya, kayak pentolan korek itu disebut digital ya. Kenapa disebut digital? Nih saya kasih saya review dulu ya. Kalau analog dia Ibu, tidak Bu. memiliki ya, ya. Ini nggak gerak presentasinya, Bu. Ah, masa Nggak sih? kelihatan. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Aduh, gimana ya? Sebentar, sebentar. Kok gitu ya? Bentar ya, saya share. Nih, ini dulu ya. Ini dulu. Udah kelihatan? Gerak? Udah, Bu. Udah, oke. Kalau dia bentuk, lihat kursor saya ya, kalau dia bentuknya itu adalah gelombang seperti ini, bentuk kurva, itu pasti dia adalah gelombang analog, ya, atau frekuensi analog. Oke. Dia tidak bisa dihitung per step. Artinya gini, step 1, step 2, step nggak bisa. Maka ketika gelombang ini masuk ke dalam komputer, masuk ke dalam perangkat telekomunikasi, harus diubah menjadi bentuk digital. Kenapa, Bu? Karena perangkat telekomunikasi dan perangkat telekom itu hanya bisa masuk bit, bisa masuk digital. Dia tidak bisa mengenal analog. Padahal yang pertama kali men-trigger itu adalah suara kita, analog. Kan bentuknya seperti ini ya, gelombang seperti ini. Lalu apalagi? Video. Video itu aslinya seperti ini. Message, kata-kata. Kenapa? Kenapa, Bu? Kalau audio, message, semuanya kok berawal bersumber dari analog. Kenapa, Bu? Sekarang kalian kalau misalnya mau nyalain mikrofon, mikrofonnya belum disambungkan ke aliran AC, bisa nggak? Bisa nggak? Mikrofonnya bunyi nggak? Kalau belum disambungkan ke stop kontak. Halo? Ada bisa jawab? Belum disambungin Nggak ke bisa. laptop. Nggak bisa, Bu. Iya, nggak bisa. Kenapa? Karena butuh energi kan untuk nyalain audionya kan? Ya nggak? Nah, keluaran dari AC, listrik AC itu adalah analog, bukan digital. Maka ketika kita bicara, kita bentuknya analog. Tapi ketika suara kita harus masuk ke komputer, itu adalah digital. Oh, gitu. Makanya kenapa ini saya terangkan dahulu, ya. Oke, itu ya beda perbedaannya. Oke, saya stop lagi ya. Kita mulai lagi di sini. Kita kan titik awalnya adalah ini. Oke. Jadi yang dinamakan dari komunikasi bergerak itu adalah komunikasi yang
misalnya dari seluler satu ke seluler selanjutnya ke seluler selanjutnya. Nah, itu bagaimana prosesnya? Itu yang dinamakan komunikasi bergerak. Oke. Apa yang mendasari perkembangan itu? Ya ini keterbatasan spektrum frekuensi. Yang tadi, yang gambar tadi bentuknya kurva, bentuknya sinusoidal, itu kalau dibagi-bagi, itu lama-lama sempit. Kenapa sempit, Bu? Ya karena udah banyak usernya, penggunanya udah banyak. Akhirnya diakali ya. Akhirnya manusia mencarikan akal lain supaya bisa semua orang bisa terjangkau usernya. Kalau seandainya frekuensinya itu sempit, udah nggak ada lagi kan orang nggak akan bisa jualan HP lagi kan, nggak semua orang bisa menikmati komunikasi gitu seluler ya. Itu pertama ya. Lalu kedua, efisiensi penggunaan spektrum ya. Jadi kalau sinyal yang tadi analog itu diubah menjadi sinyal digital spektrum, itu satu ini aja itu bisa melayani beberapa user. Jadi lebih hemat frekuensinya. Oke ya. Dalam sistem komunikasi wireless seluler atau mobile ataupun fix, itu daerah pelayanannya akan dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang cakupannya kecil-kecil gitu ya. Oke. Yang disebut sebagai sel. Jadi ini sel nih. Nah, ini sel. Ini sel satu layanan, sel satu layanan, sel satu layanan ya. Gitu. Jadi kalau sekarang kita lagi belajar bagaimana Anda handphone kalian ini bisa bekerja gitu ya. Nih, ini satu sel ya. Dengan menara transmitter cukup rendah dan daya pancarnya cukup rendah juga. Jadi dibagi-bagi areanya. Dalam satu sel itu satu BTS, dalam satu sel satu BTS. Ada yang tahu nggak singkatan dari BTS? Bukan ini ya, BTS-nya bukan apa namanya grup Korea ya. Grup Korea lagi. Bukan. Ayo, ada yang tahu nggak BTS apa? Base Transceiver Station, Bu. Nah, oke ya. Kayak apa, Bu? Masa kalian belum pernah tahu kalau ada tower-tower kecil di rumah tetangga kita atau di lapangan atau belakang rumah tetangga kita ya atau lapangan ada di lapangan tempat kalian bermain gitu ya di komplek kalian ada tiba-tiba ada tower kecil ya. Terus ada parabola kecil, nah itu adalah BTS ya, penguat sinyal. Jadi setiap sel ini dikuatkan, ya. Misalnya ini daerah mana? Ini misalnya satu daerah Jakarta Timur ya, atau sini Jakarta Selatan gitu ya. Nah, Jakarta Selatan dibagi menjadi beberapa sel gitu, ya. Cakupan. Jadi di sini dikuatin, baru sebentar dikuatin lagi. Kalau banyak yang dikuatkan kan akhirnya sinyalnya semua kuat gitu. Ya. Kayak gitu ya. Nah, ini sistem ini akan lebih murah biayanya ya. Gitu. Akan lebih murah. Karena banyak-banyaknya penguat BTS ini yang saling berhubungan ini yang dinamakan adalah komunikasi bergerak ya. Jadi misalnya Christine nelpon dari sini, dari sel sini ya. Sama Ilham. Nah, Ilhamnya ada di sini. Berarti datanya Christine masuk ke sini dulu, dicari jalur yang terdekat, dicari ke sini dulu, baru ke sini. Atau mungkin Christine akan berhubungan dengan Yasid misalnya di sini, ya. Nanti dicari yang terdekat di sini ke sini. Jadi ngelewatin sini. Pada saat di sini, nah bagaimana proses ketika Christine mengirimkan data atau mengirimkan message call suara atau video dari sini menuju sini. Nah, prosesnya seperti apa? Itulah pelajaran kita. Gitu ya, ngerti ya? Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ada ditanyakan nggak? Batra, ada yang ditanyakan? Yang lain? Belum ada, Bu. Belum, oke. Udah jelas ya? Masih jelas ya? Masih jelas? Oke. Oke. Masih, Bu. Masih, oke. Nah, ini itu adalah high power transmitter ya.
Lalu ini cakupannya akan luas. Biasanya kalau high power transmitter itu digunakan untuk biasanya itu di ini loh, di daerah-daerah yang pegunungan gitu, pegunungan. Itu digunakan high power transmitter ya, biasanya. Tapi kalau untuk di kota-kota besar seperti kita yang jangkauan usernya banyak, kan kalau di pegunungan kan usernya nggak terlalu banyak ya. Kalau di kota besar kan usernya banyak banget ya, yang handphonenya satu orang aja bisa 3 handphone, 2 handphone kalau bisnismen ya, businesswoman gitu kan. Nah itu butuh seperti ini jaringannya. Tapi kalau di pegunungan, di pedesaan tuh dia tidak jarang yang dipasang seperti ini. Kenapa? Kenapa Bu kayak begitu? Karena kan demand-nya sedikit gitu. Makanya kenapa kalau kalian lagi jalan-jalan ke daerah pegunungan yang jarang rumah penduduk gitu, pasti sinyalnya agak jelek. Karena dia tidak memiliki ini ya, tidak memiliki banyak sel yang memiliki penguat. Tapi dia hanya punya biasanya 1 atau 2 high power transmitter. Ya, jadi langsung dikirimkan dari handphone kita, langsung dikirimkan data ke sini, langsung ditembak lagi. Nah, kebetulan ketika panjangnya jarak antara handphone kita ke penerima ini itu terlalu tinggi, terlalu panjang, maka sering terjadi loss, ya, sering terjadi hilang. Jadi kadang orang, lu di mana sih? Kok gua nggak kedengeran lu sih, gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Biasanya seperti sinyalnya hilang, gitu ya. Oke. Tapi kalau menggunakan seperti ini, jaringan yang seperti yang dilakukan di perkotaan, karena usernya banyak, ya. Jadi bukan berarti, Bu, kenapa sih kalau di pegunungan itu kita tidak menggunakan sistem yang ini ya, sistem yang memiliki sel-sel yang banyak ya, bergerak gitu. Karena rugi, usernya sedikit gitu. Tapi kalau di perkotaan harus, kenapa? Karena usernya banyak, yang dilayani banyak. Kalau cuma pakai ini banyak yang lost data karena rebutan cuma 1 pelayannya itu ya. Oke, ini ibaratnya kayak restoran aja gitu, jadi pelayannya banyak ya. Nah, kalau menggunakan sistem sel seperti ini itu dia pasti power untuk transmitternya kecil. Kalau ini pasti kalian pernah tahu nggak kalau di pegunungan itu ini kan pakai daya listrik ya untuk nyalain transmitternya ya. Kalian bisa tahu nggak kalau di pegunungan itu mereka menggunakan apa? Coba. Energinya menggunakan apa? Listriknya menggunakan apa? Kan nggak mungkin ada stop kontak di pegunungan. Ayo, ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah tahu nggak? Halo? Irham? Siapa lo? Yang Nana? Ini saya belum pernah dengar suaranya Nana. Triana Octavia. Novahri Asa. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Biasanya mereka menggunakan energi apa, Dek? Halo? Kok nggak ada yang respon ya? Ya, masuk Bu suaranya, Bu. Iya. Biasanya mereka menggunakan energi apa nih kalau dibuat di pegunungan? Generator bukan, Bu? Ya bisa boleh. Terus apa lagi? Sekarang yang lagi in itu adalah mereka menggunakan energi photovoltaik atau matahari, ya. Jadi di atasnya ini dipasang solar cell, ya, untuk jalan ini. Masuk ke baterai, nah dari baterainya itu masuk. Maka kadang-kadang kalau misalnya rusak, peralatan energinya rusak, itu kadang-kadang di satu area itu nggak nyala semua handphonenya, mati gitu. Ya, itu namanya ya. Sedangkan yang menggunakan ini itu menggunakan low power transmitter ya. Jadi rendah transmitnya, lalu dia memiliki small coverage area. Maksudnya kecil areanya, kecil. Kalau ini kan lebar ya. Kalau ini kecil areanya. Lalu frekuensinya juga reuse ya. Artinya frekuensi yang lama lemah dikuatin lagi, lama lemah dikuatin lagi gitu ya. Lalu handoff ya, handoff. Terus central control. Jadi ini tetap
dia apa namanya, BTS yang kecil ini, stasiun transmitter yang kecil ini itu memiliki central control ya. Jadi ada central controlnya. Lalu cell splitting in increase call capacity. Jadi setiap sel ini bisa membangkitkan frekuensi transmitter yang tinggi, maksudnya gitu ya, kapasitasnya bagus ya. Oke ya. Jadi yang mau kita bicarakan mata kuliahnya itu sekarang ya, dalam mata kuliah. Oke. Nah, sekarang kita tidak membicarakan ini dulu, tapi kita membicarakan yang ini, yang sel ya, yang per sel. Ini yang usernya banyak ya, yang dan demandnya banyak. Oke. Satu ya. Sekarang konsep sel ya. Sel menunjukkan cakupan sinyal. Jadi kalau ini ideal, ini idealnya nih ya, kalau ideal. Nah, ini sel realnya ya. Ini realnya. Jadi kalau kenapa ini ideal? Kalau ideal kan bundar ya. Kalau nggak ideal, kalau misalnya kontur sebuah daratan itu bentuknya pasti bulat gitu. Ada yang tahu nggak? Kalau kontur sebuah daratan itu pasti bulat gitu. Bulat nggak? Bentuk bumi kan bulat. Tapi bulatnya benar-benar bulat nggak? Saya tanya. Ayo, yang bisa jawab nggak? Enggak, Bu. Masih kayak Enggak. ada bentuk oval. Pasti bentuknya ada benjolan-benjolan gini kan? Ya. Tapi menyerupai bulat gitu kan? Maka modelnya akan seperti ini. Kenapa modelnya seperti ini? Modelnya dibikin segi 6 ya, agar kalau dia bulat, kalau ini bulat ya, kalau ini bulat kan ada cakupannya nggak ke ini. Saya gambar lagi. Saya stop dulu ya. Saya gambar lagi ya. Saya fotoin ini nih. Nggak ada papan ya. Kalau ada papan senangnya nih. Kan tadi bulat ya. Nih bulat. Gambar lagi ya. Oke, ini bulat juga. Biar kelihatan ya. Nah, gitu. Bulat juga. Masuk sini. Ini ya. Oke, ini. Nah, kalau kita masukin gambarnya kayak tadi ya. Kalau kita masukkan gambar seperti tadi yang bentuknya misalnya gitu. Ini bentuknya ini aja ya. Ini juga sama. Kita gambar lagi. Ini kita gambar lagi ya. Maaf ya kalau gambar saya jelek. Kalau di papan enak nih. Saya cari-cari. Nah, ya, gini misalnya ya. Misalnya gini. Nah, misalnya gini. Nah, kalau kayak gini kan ada yang melewati garis ini ya. Benar nggak? Ini saya bikin send print font. Oke, lihat ya. Ada yang melewati garis ini. Set bring font. Oke, satu lagi nggak kelihatan lagi. Bisa dulu. Bring font. Ya, nih lihat nih. Nah, coba kalau kita lihat. Ada yang melewati lingkaran, ada yang lingkarannya kelebihan, ya. Halo, kelihatan ya? Bu, maaf, Saskina belum kelihatan. Oh, maaf. Sorry. Ih, sorry. Nih. Nah, lihat nih. Ya, lihat ya. Nih. Ya, sudah, Bu. Ini kalau misalnya tadi bundar ya. Tadi kan lingkaran ya. Terus kan
bentuk kontur benerannya kan, kontur di realnya, di lapangannya, itu kan bentuknya seperti ini kan. Tadi saya bilang, kalau bumi bulat, kan bulatnya nggak bulat banget ya. Nah, lihat, dia ada yang keluar dari lingkaran, ada yang lebih dari lingkaran. Ya, gitu ya. Maka dibuatlah bentuk ideal. Ya, maka dibuatlah bentuk ideal seperti ini, gitu. Segi 6 ya. Segi 6 mana ya? Segi 6. Ya, kalian ngerti pelan-pelan karena kita belajar pakai daring. Oke ya. Jadi yang ideal adalah yang tadi itu dibikin seperti ini. 6 ya? Tuh, 2, 3 ya. Ini. Lalu Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Nah, Ctrl V. Oke, jadi ya. Maka dibuat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Gimana ya? Ya, maka dibuat seperti ini sehingga dia bisa mencakupi area. Ya. Tuh, coba kita lihat. Kita pindah. Nah, ini kurang lebar ya. Dimungkinkan kalau segi 6 itu dia akan mencakupi area gitu modelnya ya. Nah, ini juga begitu misalnya. Kita tarik, begini kita tarik ininya, modelnya bisa besar. Itu ya, jadi cakupannya lebih banyak gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ketutup semua areanya gitu. Ya, maksudnya seperti itu ya. Kenapa dia modelnya menjadi segi 6? Untuk apa namanya? Satu sel ya, bukan lingkaran. Ya, jadi dia gampang gitu ya. Oke, saya stop lagi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, ini ya. Oke, ya. Jadi kenapa dia bentuknya begini? Kalau lingkaran kan ada, ini lihat. Kalau dia bentuknya segi 6, dia bisa mepet banget ya, nyatu kan ya. Kalau ini kan ada intersection ya, ngerti nggak? Kalian belajar intersection kan himpunan. Jadi nanti data yang di sini itu tabrakan dengan data yang di sini. Data yang di sini tabrakan dengan data kan enggak ya, jalurnya gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini mengerti nggak kenapa dia bentuk selnya adalah segi 6? Halo? Sampai sini ngerti ya? Halo? Tidak ada yang merespon saya? Halo? Ngerti, Bu. Dari saya paham, Bu. Oke. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Sekarang adalah representative coverage sistem seluler. Jadi bagaimana si sistem seluler ini memiliki daerah cakupan ya, cakupannya kayak apa sih gitu ya. Nih, kalau dia bunder-bunder tadi lingkaran-lingkaran ya, kalau dia lingkaran-lingkaran itu dia cakupannya tidak sebagus dengan dia heksagon atau segi 6 ya, atau begitu juga dia segitiga nih, segitiga ya, atau begitu juga dia square ya. Jadi kalau segi 6 tuh dia akan bisa nambah lagi di sini. Jadi ini diambil dari sarang lebah. Kalian pernah tahu nggak sarang lebah? Sarang lebah kan bentuknya kayak begini ya, hampir kayak begini ya. Jadi ini adalah mengambilnya dari ilmu sarang lebah gitu ya. Jadi sarang lebah seperti itu. Nah, bentuk geometris yang meliputi keseluruhan daerah servis tanpa overlap dengan luas daerah yang sama. Ya, seperti itu. Nah, realitasnya seperti apa? Jauh berbeda. Grid cell teoretik digunakan untuk mempermudah penggambaran atau perencanaan. Jadi kalau misalnya kayak gini, perencanaannya lebih mudah ketimbang seperti ini. Gitu. Karena daerah kontur itu kan tidak kotak, ya kan? Tidak benar-benar tidak straight kotak daerah kontur itu kan. Kontur tanah kita loh. Kontur
daratan kita kan nggak benar-benar kotak atau nggak benar-benar lingkaran, ya. Nah, dia bentuknya pasti berkait tadi ya, bergelombang-gelombang gitu, banyak gelombang, makanya dia memilih untuk bentuknya adalah heksagon, ya, gitu ya. Oke, nah sekarang macam-macam konfigurasi sel ya. Jadi kalau misalnya omnidirectional itu ini ya. Jadi satu titik dia akan melayani nih. Dia ada RX atau receiver 1, receiver 2 masuk ke transmitter 1 gitu ya. Pada kondisi awal biasanya digunakan pola omnidirectional. Ini tuh antena ya, antena. Tergantung demand. Demand tuh banyaknya user, banyaknya pengguna ya yang pengen dipakai ya. Lalu kegunaan dari pola sektoring, menambah kapasitas dan mengurangi interferensi. Jadi artinya mengurangi banyaknya gangguan sinyal dari tempat yang lain gitu. Ya. Nah, yang ini adalah bentuk sektoral sektoring 120 derajat dan ini adalah sektoring 60 derajat. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang macam-macam konfigurasi sel. Jadi konfigurasi sel itu ada yang melingkar, yang berbentuk melingkar, ada yang sektoris sel seperti ini berseberangan, ya. Ada juga yang quad sektor, jadi 4 ya, ada bentuknya 4. Jadi 4 arah ya gitu. Oke. Nah, lalu parameter dasar dari sistem komunikasi bergerak seluler itu adalah 2 macam ya. Jadi 2 macam kata kunci yang menjadi perbedaan sistem komunikasi bergerak seluler dengan sistem telekomunikasi yang lain ya. Jadi frekuensinya itu reuse. Reuse itu artinya digunakan lagi. Frekuensi yang sudah dikeluarkan dipakai lagi. Frekuensi yang digunakan dipakai lagi gitu ya, reuse. Konsepnya hand off. Jadi hand off tuh mati nyala gitu ya. Konsep frekuensi reuse itu memungkinkan pengguna frekuensi yang sama pada sel yang berbeda, frekuensi yang sama dengan sel yang berbeda. Jadi sel 1, oke saya balik lagi ya. Jadi sel 1 dan sel 2 itu menggunakan frekuensi yang sama, tapi tidak bisa tabrakan. Tapi kalau kita tidak menggunakan sistem ini, dengan frekuensi yang sama, itu saling distorsi. Misalnya saya lagi bicara sama Christine, sedangkan Irham lagi bicara dengan Bahtra. Menggunakan frekuensi yang sama. Apa yang terjadi? Suaranya Irham atau suaranya Bahtra akan masuk ke suara pembicaraan saya sama Christine. Ngerti di situ? Ngerti maksudnya? Mengerti maksudnya? Iya, Bu. Nah, ngerti ya? Nah, dengan penggunaan ini, ketika saya satu sel dengan Christine sini, sedangkan Ilham satu sel lagi, tapi dengan frekuensi yang sama, berbarengan waktunya, tidak akan mengganggu, ya, tidak akan terjadi distorsi. Jadi suara saya sedang bicara dengan Christine tidak akan terdengar atau mengganggu ketika berbarengan Hirham dengan Basra sedang telepon. Gitu ya. Oke, gitu ya prinsipnya. Lalu sedangkan nih parameter yang menjadi ukuran adalah perbandingan daya sinyal atau carrier. Jadi kalau kita sedang telepon itu ada dayanya yang dibangkitkan. Berapa dayanya yang dibangkitkan? Jadi total daya inferensinya. Oke. Sedangkan hand off memungkinkan seorang pengguna pindah dari suatu sel ke sel yang lain. Jadi misalnya saya jalan, kan komunikasi bergerak ya. Jadi saya sedang lagi di daerah Kuningan. Saya di trotoarnya, kalau nggak di daerah Tamrin. Di trotoarnya tuh saya nelpon Bahtra, ya, sambil jalan. Bu, saya ini saya sambil jalan. Nah itu berarti saya sedang pindah dari sel 1 ke sel yang selanjutnya. Gitu. Ngerti ya? Ngerti nggak sampai sini? Ngerti sampai sini maksudnya? Jadi kalau tidak menggunakan sel tadi, tidak menggunakan bentuk sel tadi, ketika kita jalan sedang telepon mati udah, karena nggak ada penguat-penguat. Makanya ketika
kita di pegunungan hanya punya satu BTS yang high power tadi, ketika kita jauh-jauh dari BTS itu hilang suara kita. Itu kan yang terjadi kan? Benar nggak? Benar nggak? Halo? Basra? Benar nggak? Benar, Bu. Oke, ya, gitu ya. Nah, terjadi pemindahan frekuensi atau karena secara otomatis yang dilakukan oleh sistem ya. Oke, sampai sini ya. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini adalah arsitektur umum dari tadi ya, dari mobile sistem komunikasi bergerak tadi ya. Jadi misalnya nih mobil, masuk BTS ini juga mobil station masuk di sel ya. Lalu ini adalah voice link ya, voice link yang ini data link. Kalau yang ini adalah jadi saluran data ya, saluran data itu message ya, message bentuknya bisa message, bisa gambar gitu kan. Sedangkan voice itu suara ya, voice ya, suara. Jadi kalau kita ngirim video, kita sekaligus tuh ngirim suara dan ngirim gambar gitu ya, ngirim data dan ngirim voice sekaligus. Nah, makanya berat ketika kalian mau ngirim video, berat nih, nggak nyampe nih gitu ya, karena dia membutuhkan power yang lebih tinggi gitu ya. Oke ya, seperti itu sampai radio base station ya. Ini operasionnya, ini adalah mobil switchingnya, GSM atau mobil teleponi switching ya, atau AMPS. Lalu ini visitor location register. Jadi ini adalah arsitektur umum dari sistem komunikasi bergerak. Oke. Nah ini artinya itu. Nah ini apa namanya tadi ini VLR ya, VLR itu ada di sini. VLR itu maksudnya adalah visitor location register yang menyimpan data-data temporer ya. Jadi ini. Nah, oke. Coba dicatat. Biar nggak ngantuk ya. Coba dicatat. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Seperti biasa, saya ingin kalian aktif ya. Coba kalian ceritakan tentang arsitektur umum ini dalam bentuk tulisan. Ya, ceritain ya. Jalannya kayak apa, seperti apa, fungsinya seperti apa. Ngerti nggak? Ada yang tanya nggak? Halo? Apa itu tadi, Bu? Jalan. Coba, kan ini udah ada arsitektur umumnya ya. Ya, udah ada arsitektur umumnya. Kan kalian kalau misalnya saya terangin begini, kalian tertidur ya. Maksudnya asik aja dengerin saya. Coba kalian kerjakan. Sebenarnya blok diagram ini ceritanya kayak apa sih? Kalian cerita dalam bentuk tulisan ya. Misalnya pertama misalnya kalau saya mengirimkan data bentuknya voice, maka masuk ke sini ya kan, diterima oleh ini, lalu diolah oleh ini ya kan. Ini tuh siap gitu ya. Bisa kan? Bisa nggak? Halo? Ada pertanyaan? Tugas pertama hari ini. Deadline-nya jam berapa ya, Bu? Oh, nggak pakai jam, minggu Oh, nggak usah. depan. Iya, Bu. Oke, Nah, Bu. minggu depan ya. Minggu depan. Saya tahu kalian pasti harus nonton video saya dulu kan. Kan saya kasih video tuh di Word-nya. Di Word-nya saya kasih video paling atas. Coba dinonton deh. Ya. Baik, Bu. Nanti di situ kalian, oh itu toh. Seneng deh videonya tuh ada gambarnya dan dia nerangin ya bagaimana prosesnya. Ya. Insya Allah sih saya akan carikan bahan-bahan ajar yang kalian tidak boring ya. Artinya kalian cepat ngerti ya, karena saya tahu kuliah daring itu sangat menyedihkan ya. Saya sendiri sebagai pengajar tuh gimana caranya ya saya mentransfer ilmu agar supaya adik-adik kita ini bisa mengerti apa yang kita omongin ya. Jadi kalau ada kendala misalnya, Bu, saya nggak ngerti loh apa yang ibu ngomong aja langsung, nggak apa-apa. Saya nggak marah, nggak akan mengurangi nilai kalian, nggak. Malah saya lebih senang. Jadi saya tipe orang yang senang dengan tantangan. Artinya gini, kalau kalian merasa nggak kayaknya Bu Ana nih neranginnya kurang enak nih, atau mungkin ada yang nggak ngerti, langsung aja ngomong, nggak apa-apa.
berarti koreksi buat diri saya gitu. Jadi nanti ke depannya saya bisa memperbaiki itu gitu ya. Oke. Oke ya. Bentar, saya biasa nih buat laporan ke sana. Saya gabung. Oke. Lanjut ya. Mana tadi? Ya, oke. Ya, itu ya. Nanti ini ada kode-kodenya, MS itu apa, MTSO atau MSC itu apa, ya. Oke, kalian ceritain. RBS itu radio base station ya atau BTS ya. RBS atau BTS ya. Tadi radio base station atau base transceiver station tadi Kristen sudah menjawabnya ya. Ini merupakan ini isinya BTS. Jadi kalau ada RBS sama aja dengan BTS gitu ya. Isinya adalah transceiver, control unit, antena dan data terminal ya. Ini bentuknya seperti ini. Pasti udah ada banyak yang tahu ya. Ya, how does site location look like gitu ya. Tuh. Bagaimana ini site-nya, lokasinya seperti apa kan? Nih, dia bentuknya segitiga seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah microcell, dan picocell ya. Jadi sebenarnya ketika kita jadi sebenarnya tadi ya pekerjaan si sel-sel tadi untuk membangkitkan sinyal-sinyal di di BTS mini BTS tadi itu sebenarnya semuanya itu adalah kerja dari satelit sel. Jadi nggak mungkin sinyal-sinyal tadi dikuatkan tanpa kita dengan bantuan satelit. Biasanya kalau satelit itu biasanya digunakan untuk frekuensi pengiriman yang di luar negeri sekarang misalnya. Tadi kan kita membicarakan se-Jakarta Selatan doang ya, sel-sel tadi kan gitu. Tapi ketika suatu saat Yasid akan menelpon temannya di Malaysia. Nah, berarti kan dari salah satu sel tadi ya, itu kan harus ke pengiriman yang di luar dari negara kita kan, sel. Jadi pembicaraan antara BTS negara Indonesia di Jakarta Selatan dengan BTS di negara Malaysia. Nah, itu nggak bisa begitu saja. Itu harus melewati satelit. Jadi ditembak dari tadi Yasid mau nelfon temannya di Malaysia, ditembak ke satelit, lalu satelit ini mencari area di mana temannya Yasid, address areanya di mana baru disampaikan ke temannya Yasid di Malaysia, gitu ya. Jadi selama kita mau menelpon atau video call atau kita mengirim gambar atau kita mengirim message atau kita mengirim video ke lain coverage area di negara kita, even itu di Timur Leste gitu ya, yang memiliki daerah teritorial berbeda dari telekomunikasi dari sistem jaringan telekomunikasi kita, itu dia akan pasti ditembakkan dulu ke satelit. Maka kenapa kita tuh berusaha untuk memiliki satelit telekomunikasi sendiri. Kenapa? Karena rahasia-rahasia negara itu bisa saja dibaca. Kalau dulu-dulu kita tuh masih nyewa satelit dengan Amerika. Makanya data-data rahasia negara kita itu masih bisa terbaca oleh negara lain yang memiliki satelit ini. Karena pasti datanya pasti singgah di servernya mereka. Kan ini ketika ini ditembakkan ke satelit, itu pasti ada banyak data yang masuk ke server mereka di buminya. Baru dari situ ditembakin lagi ke daerah tujuan. Gitu. Ngerti ya? Ngerti sampai sini? Mengerti sampai sini? Paham, Bu. Nah, alhamdulillah. Syukur. Oke, ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ternyata perjalanan pengiriman data itu rumit ya gitu kalau dilihat detailnya. Tapi
orang tuh sangat gampang dan sangat mudah gitu menggunakannya sekarang. Cet, kita kan nomor aja udah kode area sampai ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya ke proses terjadinya komunikasi ya. Jadi proses terjadinya komunikasi adalah pertama itu adalah memasuki jaringan atau kasus sistem analog AMPS ya. Jadi pertama itu MS dihidupkan, mencari kanal-kanal kontrol, memilih salah satu yang paling kuat dayanya. Mana nih yang kuat dayanya? Dan akan menggenggamnya, diambil ya. Nah, jadi frekuensi yang paling kuat diambil, kan? Pemilihan kanal kontrol yang paling kuat ini juga berarti memilih base station dengan sinyal kuat. Jadi ketika HP kita itu aktif, itu pasti frekuensinya kuat. Dibanding dengan HP teman kita yang sedang misalnya ya, saya contohin lagi Nana. Tadi Nana ada Nana nih. Nana, saya belum pernah dengar suaranya Nana nih. Misalnya Nana akan menelpon ke Novahri gitu ya. Nah, ketika si Nana ketika Nana mengaktifkan handphone, itu sinyal dari handphone Nana itu sangat kuat, sehingga itu yang diambil oleh kontrol ya, kanal kontrol. Karena aktif gitu kan, dengan sinyalnya Novahri. Ketika si Novahri menerima, itu yang aktif, maka kanal ini. Nah, di sebelahnya Novahri ternyata ada Bahtra. Bahtra handphonenya mati. Nah, handphonenya Bahtra ini sinyalnya tidak kuat, maka tidak sama kanal kontrolnya tidak diambil. Jadi sinyal-sinyal yang sedang mengirimkan data ya, atau mengirimkan call atau mengirimkan message itu sinyal yang sangat kuat. Nah, dia nanti ada priority-nya, ada prioritasnya. Misalnya message sama call. Pasti nanti yang message yang lebih kecil akan cepat duluan ketimbang yang call. Makanya kadang-kadang kalau kita mau nelfon kan sering ringing ya, kalau belum diangkat lama gitu. Lu nggak ngangkat, udah gua angkat dari tadi, tapi baru bisa berhubungan gitu. Ya, karena itu prioritas dari saluran telekomunikasi. Gitu ya. Dalam tiap beberapa detik terjadi pelaporan MS kepada sistem mengenai level daya ya, sensitivitas dan juga lokasi terakhir melalui kanal kontrol reverse, disebut juga location updating. Oke, sebentar ya. Bentar, saya ada ya. Kenapa, Mas? Kenapa? Iya, tanda tangan sini. Sorry. Ada, bentar ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya dalam setiap detik, setiap laporan MS master control tadi, master server tadi kepada sistem mengenai level, jadi dayanya berapa, sensitivitasnya berapa, juga lokasi terakhir melalui kanal ya, disebut location update. Udah datang ya? Tadi udah cek, bentar ya. Masih ya. Oke ya. Nah, perhitungannya adalah ketika jumlah kanal kontrol yang dipakai. Jadi gini, jumlah kanal kontrol itu berapa sih dalam satu area gitu ya. Maka jumlah kontrol yang dipakai biasanya adalah 5% dari total kanal yang tersedia. Jadi misalnya berapa jumlah kontrol yang diperlukan dalam beberapa kanal. Berarti misalnya kanalnya ada 10, berarti 5%-nya dari 10. Itu jumlahnya. Jadi setiap ada, misalnya kanalnya ada 10 ya, setiap 10 kanal itu pasti 5%-nya adalah kanal kontrol. Ngerti nggak maksudnya? Saya stop dulu ya, stop share ya. Saya gambar dulu ya, biar kalian ngerti. Saya share dulu. Jadi biasanya kalau pindah tuh nggak ini deh. Coret-coretan saya nih. Oke ya. Apa tadi perbaiki? Yang penting kalian ngerti. Nah, nih, misalnya saya gambar ya tadi ya. Insert. Udah kelihatan kan?
Bahtra, kelihatan ya? Halo Bahtra. Kelihatan, Bu. Oh, saya mau nyapa Nana deh. Nana, kelihatan nggak gambar saya, Nana? Kelihatan, Bu. Alhamdulillah, bersuara juga dia. Saya senang kenal sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Kalau nggak bersuara pasti saya panggil. Nah, gini ya. Oke, misalnya Ctrl C, Ctrl V, masuk sini. Oke. Ini udah ada 10 belum? Ya, sit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Nah, kalau ada sel, kalau ada 10 sel, kira-kira berarti kontrol panelnya ada 5%. Ya, 10, 5%-nya dari 10 berapa? 5%-nya dari 10 berapa, Dek? Halo? 1%, 1%-nya itu berapa? 1% dari 10 berapa? 5 berarti kan 5. Setengah, Ibu. 5% dari 10. Ya, 5% dari 10 berapa? Berapa, Setengah. Christine? Setengah, Setengah ya? Bu. Setengah ya? Setengah, Bu. Setengah, 0,5 ya? Iya, Nah, Bu, 0,5. Iya, 0,5. berarti 10 aja itu baru menggunakan maksud ya. Pakai apa ya? Pakai ini. Oke, yang free. Oke. Berarti untuk 10 aja kita baru menggunakan setengah dari ini. Nah, misalnya. Misalnya gini. Oh, gitu ya. Jadi untuk 10 aja kita menggunakan setengah channel kontrol. Nanti 10 lagi setengah. Nanti 20 jadi 1 gitu ya. Kalau 20 berarti kan 1 ya, satu sel untuk kanal kontrolnya. Gitu. Bayangin ya. Kan irit berarti ya. Oke, ngerti ya kayak gitu ya. Maksudnya ya. Saya stop lagi. Emang susah nih. Nggak bisa barengan. Nah, ini kita ini ya. Oke. Oke ya, gitu ya. Oke. Jadi ada 95% digunakan sebagai kanal suara dan data traffic ya. Jadi 95%-nya doang itu yang menjadi data kontrol. Artinya dia mengendali, nah 95%-nya itu buat benar-benar buat user, buat service ya, buat services gitu. Oke. Oke, ini adalah mobile operating call. Sebenarnya ini harusnya ada apa namanya? Sebenarnya ini harusnya ada kasus ya. Jadi kita cari kasus, lalu kita bisa tahu nih mobile originating call ini kasus sistem analog ya di dalam AMPS ini. Jadi nanti AMPS apa analog apa ya? Tadi panjang sekali ya. Jadi nanti itu juga ada di atas nanti yang tugas nanti ya, yang harus kalian terjemahkan tadi ya, gambar tadi. Lalu caranya adalah kirim parameter identitas. Jadi kirim dulu parameter identitas melalui control reserve, diberikan identitas ya atau mobile identification number ya, diberikan itu. Lalu MS pemanggil, lalu ISN electronic serial number, MS pemanggil serta identitas atau MIN dari MS yang dipanggil ya. Mobil station juga akan mengirimkan station class mark ya, artinya tanda yang berisi data teknis MS yang bersangkutan yang mengidentifikasikan level transmit maksimum dari MS gitu ya. Lalu dia juga melakukan validasi. Validasi itu artinya benar nggak sih data ini masuk dari sel satu ke sel lain, benar nggak sih gitu ya. Validasi itu seperti itu ya. Jadi validasi authentication dilakukan sentral MSC akan
melakukan validasi ya, autentifikasi terhadap pasangan MIN dan ISN untuk memastikan bahwa MS tersebut adalah pelanggan legal pada jaringan ya, gitu ya. Paging ya dilakukan jika MS adalah pelanggan legal ya. MS yang cocok MIN-nya akan memberikan respon melalui reserve control ya. Channel kepada BTS, melalui BTS akan melakukan hard shaking kepada MS. C ya. Lalu komunikasinya bisa dilakukan setelah MS-nya memindahkan panggilan dari kanal kontrol ke pasangan atau kanal yang saling berhubungan. Gitu ya. Itu sebenarnya kerja dari mobile original call ya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Alhamdulillah, pada ngerti berarti ya. Nah, oke. Oke, saya akan coba sampai sini dulu ya. Saya akan coba untuk membuat sebuah kita kan sampai jam berapa Pak Hirham? Sampai 12:30 ya Hirham? Halo Hirham? Iya, Bu. Ya, kita sampai 12:30. Saya akan coba bikin kuis ya. Saya akan kirimkan kuisnya itu by WA ya. Jadi yang tadi kita bahas akan saya buat pertanyaan. Tolong kuis itu dijawab ya. Dijawab dan dikumpulkan nanti pokoknya due date-nya adalah 11:30 ya. Nggak banyak kok, nggak banyak. Dan itu saya usahakan multiple choice ya. Saya usahakan multiple choice. Nanti kita akhiri, maksudnya untuk sampai di mobile originating call ini, kalau nggak ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Ada pertanyaan nggak sampai slide 14? Kan kalian udah punya slide-nya semua. Ada pertanyaan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Belum ya? Oke. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum, datanya udah ada. Coba nanti saya dikasih waktu 15 menit untuk cari data. Maksudnya saya udah bikin, tapi kan file saya banyak ya. Coba saya dikasih waktu 15 menit, nanti kalian isi ya. Kalian isi dan kirimkan biasa jawabannya ke email saya ya. Nanti due date-nya adalah 11:30 ya, gitu ya. Oke? Bisa? Jadi hari ini tugasnya 2. Yang satu tadi itu dikumpulkan minggu depan, dan yang satu tadi dikumpulkan sekarang juga sampai 11:30 ya. Dan jangan lupa hari ini jam 7 malam itu tugas chapter kedua ya. Saya tunggu. Oke? Oke? Iya, Bu. Ya, sip. Saya ingatkan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan dan nggak ada kan semua bahan sudah kalian pegang ya. Semua bahannya udah kalian pegang. Nanti saya coba untuk mengirimkan bukunya. Kebetulan bukunya masih belum ketemu ada di mana bukunya ISBN ya. Nah, nanti saya pasti akan kirimkan, saya akan bagikan ya setiap informasi ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Nanti saya kirim lagi by WA ya kuisnya. Oke? Oke ya. Oke. Udah nggak ada yang perlu ditanyakan? Iya, Bu. Ya, oke. Oke ya, ditunggu ya. Nanti di WA ya, sebentar ya. Oke. Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan kita, 1 jam pertemuan kita ya, untuk supaya saya pelan-pelan. Soalnya saya nggak mau, saya banyak ngasih materi, ntar kalian nggak ngerti apa-apa ya. Jadi saya mau sedikit-sedikit kasih kuis. Nanti saya mau lihat tuh di kuis itu kira-kira kebanyakan ngerti atau kebanyakan nggak ngerti. Kalau kebanyakan nggak ngerti, nanti kita ulang lagi sedikit supaya kalian ngerti, gitu ya. Oke ya. Oke, saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi menuju siang. Bye. Kita ketemu ya di WA ya. Terima kasih, Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu.